Ya itulah, orang gak percaya sudah dibilang Tuhan, udah berbicara. Menanti, mana tuh? Kok belum terjadi? Udah terjadi baru kau nangis-nangis. Sudah mulai bergejolak, tahu nggak? Indonesia mengalaminya. Retakan-retakan itu udah terjadi sekarang. Hingga meluap. Tulis sih. Dan Tuhan bisa pakai siapapun menyampaikan. Hanya caranya mereka sebenarnya yang salah. Tapi sudah dipercaya, sudah disampaikan. Dulu kan saya katakan Indonesia ada yang tenggelam pulau. Persiapkanlah dirinya. Jangan hanya nanti meratapi aja. Dulu kasihan ya. Enggak kayak gitu. Diambil sikap. Apa yang harus bisa dilakukan saat ini. Seharusnya bangsa Indonesia juga harus bersiap. Kalau sudah ada warning, disiapkan. Banyak nanti yang hilang. Enggak lama loh. Seram. Sedih. Di mana-mana umat manusia tergeletak. Tahun lalu saya udah bicarakan itu. Besar, sangat besar sih. Kenapa Tuhan tidak selamatkan? Pasti itu pertanyaan manusia. Kan saya sudah katakan. Lewat alam, gempa bumi, panas matahari, banyak yang meninggal dari penyakit. Kan hanya 25% yang ditinggal bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. 25% dari berapa miliar penduduk dunia ini yang terselamatkan. Itulah bumi baru dan langit baru masuk dalam kerajaan Tuhan, yang Tuhan percayakan orang-orang yang diselamatkan oleh keadaan itu, terselamatkan dari masa-masa kesusahan itu. Muncul lagi penyakit yang aneh nanti sebentar lagi. Itulah penyakit, itulah juga nanti menghancurkan banyak-banyak orang. Ini udah saya katakan ya. Ya sungguh-sungguhlah. Banyak kejadian yang mengherankan nanti. Cuaca juga tidak seperti yang kau alami saat ini. Muncul cuaca-cuaca nanti yang aneh-aneh. Engkau tidak bisa prediksi. Alat dunia pun tidak bisa memprediksi. Kenapa harus begitu Tuhan? Pasti Tuhan menghendaki hal itu. Saya sudah berulang-ulang mengatakan kepada umat-umatku, hidupmu lagi ditampi, hidupmu lagi diproses supaya kau dimurnikan, supaya kau mengambil bagian dari 25% itu. Maka kau punya telinga, hendaklah engkau mendengar suara Tuhan. Kau yang diberikan mata, melihatlah engkau bakal seperti Raja Wali, terbang tinggi melintasi langit dan bumi. Bisa. Supaya kau melihat caranya bagaimana. Minta Roh Kudus supaya engkau bisa melihat. Melihat secara mata jasmani dan melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Makanya jangan lewatkan lawatan Tuhan bagi umat-umatnya. Karena akan terjadi lawatan Tuhan juga. Di dalam hal itu juga banyak umat-umat Tuhan yang jatuh. Sekalipun banyak lawatan, tapi banyak yang jatuh. Karena mereka tidak mau dilawat oleh Tuhan. Ditolak. Karena lebih enak dunia ini. Kedagingan mereka dipuaskan. Padahal Tuhan mengatakan di firman-Nya, kau bukan datang dari dunia ini. Kau bukan dilahirkan dari daging, tapi kau dilahirkan dari roh. Kau datang dari surga. Jelas itu, jelas banget. Maksudnya, engkau yang dilahirkan dari roh,
berarti engkau adalah dari Allah itu sendiri. Hiduplah di dalam Roh itu sendiri. Hiduplah di dalam Bapa. Umat Tuhan banyak yang mencuri kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang mencuri supaya mereka populer. Tuhan sudah mencatat semua. Dunia ini bilang ajudan, dunia ini bilang pengawal, dunia ini bilang macam-macam. Kalau Tuhan bilang malaikat-malaikatnya udah mencatat siapa yang mencuri kemuliaan Tuhan. Gilirannya jatuh, sakit rasanya. Kalau kau yang jatuh, siapa yang menangkap engkau? Iblis tentunya. Di mana tempatmu? Jurang maut. Dilemparkan ke kau ke api yang menyala-nyala itu. Mungkin ini 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah 2022. Masih engkau tidak percaya ada neraka. Masih engkau tidak percaya ada surga. Karena apa? Kau tidak masuk dalam perhentianmu kepada Tuhan. Kau tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di situ Tuhan berbicara, dikasih pemahaman yang lebih dalam kepada Kristus. Jangan lagi minta dunia ini. Dunia ini akan hancur, kawan. Dunia ini akan hancur, saudaraku. Minta kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Soal makan dan minum, firmanku sudah mengatakan, kau diletakkan di bumi ini bukan untuk hanya makan saja. Kau bukan hanya hidup dari dunia ini, tapi kau hidup dari roti kehidupan yang Tuhan sediakan bagimu. Bagaimana sungguh-sungguh? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Dan kau tidak perlu takut. Bagaimana Tuhan anak-anak ini? Gak usah takut. Dia peliharaku. Dia menjamin setiap orang yang dilahirkan dari Roh Allah itu sendiri. Dia jamin hidupnya. Tapi kalau yang dilahirkan dari daging ya binasa. Banyak hal nanti aku bicarakan. Asik. Saya akan bicarakan secara detail skenario dunia ini. Baru-baru ini kan mereka berkumpul. Para elit-elit itu. Mereka sudah merancang satu rancangan yang menurut mereka ini mampu menaklukkan manusia itu. Mereka coba teruskan. Mereka datang dengan kejayaan mereka, dengan apa yang dimiliki mereka. Mereka merancang dari berbagai daerah, berbagai bangsa itu yang mereka berkumpul itu. Di situ mereka lagi merancang. Tuhan kan mengatakan begini di firman-Nya, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancanganku yang terjadi. Kau boleh merancang dunia ini sedemikian rupa, itu hanya sebatas rancanganmu, tapi belum tentu itu tercapai untuk rancangan yang kau buat. Tapi rancangan Tuhan pasti tercapai dong. Orang Dia pendesain dunia ini, Dia yang membuat dunia ini. Coba pikirkan dalam, siapa yang membuat dunia ini? Ya tentu Tuhan. Siapa Tuhannya? Raja. Siapa raja itu? Ada namanya Yesus Kristus. Sudah dekat kedatangannya. Anak-anak Tuhan belum sungguh-sungguh. Sangat dekat sekali. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
Ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Tapi ini pujian buat kami, buat bagi yang mendengar. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku susah, Yesus peliharamu. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Itu sebutan nama Tuhan, El Shaddai, Elohim, Adonai. Dia maha besar, Dia ajaib, Dia maha menyediakan, berarti berkatnya berlimpah. Dia maha menyembuh bagi orang yang mau menerima kesembuhan. Pemulihan hati yang terutama. Dari pemulihan hati itu terjadilah pemulihan keluarga, terjadi pemulihan ekonomi, lingkungan, semua akan jadi berdampak. Pengajaran Kristus yang diberikan kepada ke-12 muridnya di waktu mereka pertama seperti tidak ada dampak apa-apa. Karena apa? Karena masih di situ Yesus bersama dengan mereka, karena Yesus yang berdampak kepada banyak orang saat itu. Saat Yesus datang kepada Bapa, mereka sudah ditanam benih ilahi. Mereka sudah diberikan kuasa. Mereka sudah berikan kekuatan membangkitkan orang yang mati, menghibur orang yang susah. Ada dampak kepada kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ada ketakutan, justru keberanian mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada pada aku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku, ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Itulah kasih. Kasih Tuhan besar. Hanya kasih Tuhan bisa mengubah hati manusia. Hanya kasih Tuhan bisa mengubah kehidupan manusia. Hanya kasih Tuhan mengubah dunia. Hanya dengan kasih Tuhan bisa mengubah hidup pribadi. Kenapa engkau butuh kasih Tuhan? Memang sangat butuh kau kasih Tuhan. Dunia ini mengasihi engkau hanya sementara. Tapi kasih Tuhan adalah kekekalan. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Itulah firman-Ku pagi ini. Pahamilah itu, lakukanlah itu,
bernyanyilah buat Dia, bersenandunglah buat Dia. Maka firmanku seperti kukatakan ke si pemazmur Daud, kenapa dia bisa menari-nari buat Tuhan? Kenapa dia memakai alat-alat musik, kecapi, rebana, seruling? Karena Tuhan memang suka disanjung dengan cara begitu. Hubungannya sama Tuhan sangat luar biasa. Bisa dia mendendangkan puji-pujian yang sangat dahsyat. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Harus kau bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan dengan engkau menari. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mana penyembahanmu? Hidupmu ini adalah penyembahan. Simpel Tuhan mah. Kau berikan hartamu, Tuhan tidak butuh itu. Orang dia pencipta langit dan bumi. Yang dibutuhkan Tuhan hanya penyembahan. Penyembahan, hidupmu ini adalah seluruhnya penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Segenap hidupku persembahkan. Mana hamba-hambaku, mana anak-anakku, hidupmu sebagai penyembahan dan kau persembahkan. Mari angkat tanganmu. Kasih karunia Bapa, Allah dan Roh Kudus menyertaimu di dalam Kristus Yesus. Jadilah engkau lebih dari pemenang. Di dalam Kristus Yesus, jadilah engkau bersukacita di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus, jadilah kaya engkau akan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus, jadilah engkau penyembahanmu menjadi kudus di hadapannya. Di dalam Kristus Yesus, engkau lebih dari pemenang. Diberkatilah hidupmu, anak-anakmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ladangmu, bahkan seisi rumah. Dan siapapun yang menyakiti engkau, ampunilah dia, supaya engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin.